Jadi kita tuh udah Oke, belajar 2 hari ya, kayak gitu kan. Cuman tuh tetep aja eh, untuk ngebahas materi kita kita setelah tuh UTS nanti, ini semestinya kita sudah masuk ke materi getaran gelombang ya. Tapi ya kita tetep berdasarkan evaluasi dari UTS yang tadi halo. kita udah bahas, sepertinya ada baiknya kita coba untuk bahas kembali ya soal-soal yang kemarin udah teman-teman kerjain di UTS. Sebentar, saya coba cari dulu di mana saya taruh soalnya Kertas ya. gue di sini terus udah gue jepit kertas gue dari tadi. Jadi kita tuh nggak bisa, kita nggak bisa. Aku aku nggak tahu. Aku Sebentar udah ya dua teman-teman. hari belajar. Cuman dapatnya tuh 50 padahal udah curhat gue. Padahal tuh udah 2 hari belajar. Oke, kita mulai dengan soal yang nomor 1 nih ya teman-teman ya. Dia gue mau belajar. Iyalah. Hah? Malah S2 gue belajar. Oke, oke. Tolong Saya dong. coba copy rumusnya dulu ya. Ini teman-teman bisa lihat di screen-nya ya semua ya. Oke, jadi kita mulai dari soal yang pertama. Wait. Kalau kalkulatornya kelihatan juga tuh ya. Oke, jadi di sini kan kita punya soal nomor 1 ya. Di sini dia ada eksperimen nih teman-teman. Jadi di sini ceritanya ini adalah eksperimen untuk menentukan percepatan gravitasi, ya kan ya. Eksperimennya gimana cara melakukannya? Ini simpel banget eksperimennya itu tinggal dijatuhin aja. Terus habis itu nanti kita hitung jarak sama waktunya. Karena dari jarak sama waktu itu nanti bisa tuh kita hitung gravitasinya, ya kan? Nah, berapa gravitasinya itu sebenarnya rumusnya ada tuh di nomor B. Jadi teman-teman sebenarnya di sini tuh nggak perlu untuk pakai rumus lagi gitu ya. Yang ditanya di soal A ini pun juga sebenarnya simpel banget. Coba dibaca nih apa teman-teman katanya? Tentukan jarak Tentukan jarak, ya kan? Yang ditempuh oleh pusat massa teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman pertama fokus dulu sama istilah kata nih pusat massa ya. Pusat massa itu artinya apa teman-teman? Iya, pusat massa itu adalah pusat dari si bendanya ya kan, yang kalau dia bendanya berupa bola homogen, bola kecil homogen di sini dibilang ya. Itu artinya dia akan memiliki pusat massa tepat di tengah-tengahnya. Oke? Jadi ketika dia dilepas, dia berada di sini, ya kan? Dan ketika dia tiba di sensor, dia nyampe ke sini, gitu teman-teman. Kelihatan nggak tuh warna biru? Saya garisin. Kelihatan ya? Kayak better lihat ginian ya daripada lihat screen. Oke, nah sekarang di sini untuk mencari jarak yang ditempuh, berarti kan jarak yang ditempuh itu ya dari sini ya. Mungkin kita kasih nama dari titik A sampai ke titik B ini teman-teman. Ya nggak? Jelas nggak nih teman-teman? Berarti yang mau kita cari itu adalah jarak dari sini sampai sini aja nih ya. Misalkan kita kasih nama S. Nah, S ini nih teman-teman yang dicari. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Jelas ya? Nah, terus kemudian yang dikasih di soal ini adalah di sini dia kasih diameter baja sama jarak antara titik lepas dan titik sensor ya kan. Nah, jarak antara titik lepas dan titik sensor ini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini dibilang dengan jelas bahwa titik lepasnya ada di sini. Mandi kali dibilas ya. Ya ini ada titik lepasnya di sini ya kan. Dan titik sensornya adalah di sini ya kan. Jadi si 654 plus minus 2 mm ini itu sebenarnya adalah dari sini sampai sini nih teman-teman. Mungkin kita kasih nama H gitu ya. Jelas nggak nih teman-teman? Udah ya. Nah sekarang gimana nih cara untuk cari S dari H? Kalau kalian lihat mana yang lebih panjang, H apa S? Jelas ya, H lebih panjang ya. Lebih panjang berapa kalinya nih teman-teman? Ada selisihnya kan, sebenarnya selisih dia tuh ada berapa sih? Selisih dia tuh kalau teman-teman lihat ini adalah satu jari-jari tambah satu jari-jari ya kan ya. Selisihnya tuh yang merah ini kan ya. Jari-jari tambah jari-jari, berapa jari-jari tambah jari-jari?
diameter, teman-teman. Jadi yang warna merah itu adalah diameter yang udah dikasih tahu juga di sini, gitu teman-teman. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi ini adalah si diameternya nih, ya kan? Nah, sehingga jarak yang ditempuh oleh pusat massa alias si S ini, teman-teman, ini bisa kita dapatkan dengan gimana cara ngitungnya? Tinggal dikurang aja. S sama dengan H dikurang sama D. Udah gitu aja, nih perkara tambah kurang doang, teman-teman. Iya, saya ngeliat ada yang ngerjain sampai ada bawa-bawa rumus nih. U tambah Vector 2 kali T segala macam. Terlalu overthinking, teman-teman. Maksudnya, sebenarnya challenge dari soal ini adalah lebih ke komprehensi teman-teman untuk memahami bacaan ya. Ya. Jadi emang sebenarnya yang diujikan di sini tuh selain dari pemahaman fisikanya juga pemahaman teman-teman untuk memahami apa yang ditanya, diketahui dan apa yang ditanya gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke ya. Oke, kita hitung aja. Berarti ini berapa nih? 654 dikurang sama 12 ya. Berapa nih 654 kurang 12? 64? Bentar dulu deh. Oh, ini kayak mati. Oke, sorry. Sebentar teman-teman. Ini tuh charger saya mati. Berarti ininya. Never mind. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi berapa nih 654 dikurang? Kenapa jadi Wacom error? Oke, ntar ya. Ubah dalam meternya bisa, tapi nanti aja dulu ya. Bentar ya teman-teman, ini saya tabletnya error. Sabar. Kenapa? Bisa. Kayak gambar tempel. Ini kenapa ya Wacom saya malah jadi error begini? Sebentar ya teman-teman ya, ini pen tablet saya nggak tahu kenapa hari ini error. Yang kenapa? Kan tadi katanya mau penugasan ya? Beda. Oke. Ini saya nggak tahu kenapa tablet saya kayaknya lagi agak error, jadi saya ketik aja di sini. Screen-nya masih nyala kan ya? Oke, untuk yang soal nomor A tadi. Berarti tadi kan kita mau cari S ya, sama dengan H dikurang dengan
D gitu ya. Nah, terus H-nya berapa tadi? 654 dikurang sama 12 ya kan? Jadinya sama dengan 642. Satuannya apa? Milimeter gitu ya kan ya. Nah, ini adalah si S-nya ya kan. Betul, kalau kita ubah ke meter sekalian jadinya berapa? 0,642 aja ya. Meter gitu ya kan ya. Nah, terus berikutnya di sini kita juga perlu untuk cari si delta S-nya ya, teman-teman ya. Ketidakpastiannya ya. Nah, gimana nih cara nyari ketidakpastian, teman-teman? Ketidakpastiannya si H ditambah ya, teman-teman ya. Dengan ketidakpastiannya si D ya kan. Jadinya berapa tuh? 2 ditambah dengan 0,1. Jadinya berapa? 2,1 mm ya kan. Yang kalau kita ubah jadi meter jadi berapa? 0,0021 gitu ya kan, meter gitu ya teman-teman. Jelas sampai sini nih? Nah yaudah, berarti sekarang hasil akhirnya adalah kita perlu nyatakan dengan digabung ya. Jadi hasil akhirnya nanti mungkin kita bisa gambar kayak gini. Jadi S sama dengan berapa? 0,642 plus minus 0,002 aja teman-teman ya. Karena di sini dia apa namanya kan harus ngikutin desimal terkecilnya ya. Gitu. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman untuk soal nomor A-nya? Udah ya, gampang ya teman-teman ya sampai sini ya. Masih belum butuh kalkulator nampaknya ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Di soal nomor B sekarang kita punya mana soal nomor B-nya? Nah ini ya, sekarang di soal nomor B-nya ini kita diminta untuk menghitung data dari percepatan gravitasi ya teman-teman ya. Ini dia ya. Ini yang kita diminta untuk hitung ya teman-teman ya. Nah jadi untuk menghitung percepatan gravitasi atau G, berarti kan berdasarkan rumus itu tinggal kita masukin aja nilai yang kita udah punya ya teman-teman ya. Berarti 2 dikali dengan berapa? Jarak tempuhnya tadi 642 betul ya, 0,642. Nah ini kemarin ada yang salah ini nih, belum ngekonversi jadi meter ya, makanya jadi pas ngerubah ke sininya jadi salah. Kemudian dibagi dengan 0, T-nya berapa? 363. Nah tapi kuadrat nih. Nah ini juga jadi typical mistakes nih. Kemarin kayaknya banyak yang nggak dikuadratin. Ada yang nggak dikuadratin? Semangat sekali. Ya, betul ya. Oke, jadi ini dia harusnya kan seperti itu yang hitung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita hitung ya 2 dikali 0,642 dibagi sama berapa tuh? 0,363 kuadrat. Nah dia harusnya segitu ya, 9,74 ya teman-teman ya. Teknologi. 9,744,325. Nah ini kalau kita nyatakan dengan angka pentingnya sesuai harusnya berapa? 4 apa 3? 3 apa 4? 9,74 aja teman, karena 3 angka penting kan ya. Ini 0,642 itu 3 angka penting, 0,363 itu 3 angka penting, berarti ini juga harus 3 angka penting juga. Dan satuannya adalah nah ini juga typical mistakes nih teman-teman, banyak yang nggak naruh satuan ya. Tapi karena saya berbaik hati jadi kadang saya kasih poin aja tetap ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada apa lagi tuh? Ketidakpastiannya. Nah ini yang agak challenging nih teman-teman ya. Gimana nih cara nyari ketidakpastiannya? Nah itu. Ini teman-teman bisa pakai rumus yang ini ya teman-teman. Tadi kan di sini kita punya rumus untuk perkalian ya. Untuk mencari ketidakpastian dari formulasi perkalian dan pembagian ya kan. Dan juga ada rumus untuk yang berpangkat ya teman-teman ya. Karena di sini juga mungkin kita bakal pakai. Jadi mungkin saya akan ambil semuanya. Nah, jadi kalau misalkan dari sini teman-teman bisa lihat ya, untuk mendapatkan ketidakpastian dalam hasil perkalian atau pembagian, ya misalkan kita punya A kali B dibagi C,
Maka ketidakpastiannya itu bisa kita dapatkan dalam bentuk ketidakpastian relatif dulu nih teman-teman ya. Jadi delta Y per Y itu adalah ketidakpastian absolut dibagi dengan nilai pengukurannya itu teman-teman. Jelas nggak? Oke ya. Nah berarti untuk si G ini kita again nggak bisa langsung ngitung dari ketidakpastiannya absolutnya ya. Kita harus hitung dari ketidakpastian relatifnya dulu nih. Atau mungkin kalau kita tuliskan dia jadinya delta G dibagi dengan G dulu nih teman-teman ya. Sama dengan apa? Sama dengan, nah ini kita bisa lihat, ini kan rumusnya adalah 2 dikali S dibagi T kuadrat ya. Berarti kan S dibagi T kuadrat nih. Berarti variabel yang terkait adalah S sama T ya kan. Berarti kita tinggal tambahkan ketidakpastian relatif dari S ya kan, which is delta S per delta T ya kan, per S ya kan. Ditambah dengan yang T kuadrat tuh, berarti dia delta T per T. Nah, tapi karena ada kuadrat, kita pakai kaidah ini ya teman-teman ya. Kalau Y sama dengan A kuadrat, ketidakpastian relatifnya itu adalah N dikali delta A per A kan ya. Berarti karena ini T kuadrat, ini dikali dengan D2 gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ada yang nggak jelas? Boleh tanya, silakan. 2 dari mana? Dari sini nih. Karena kan tadi kan kalau ada Y sama dengan A pangkat N, itu berarti kan dia si pangkat N-nya dijadikan pengali gitu. Mungkin sederhananya gini deh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat kan tadi kaidahnya ini ya. Kalau Y sama dengan A kali B dibagi C, maka ketidakpastiannya itu akan jadi ketidakpastian relatifnya A tambah ketidakpastian relatifnya B ditambah ketidakpastian relatifnya C. Jelas nggak tuh? Nah sekarang si G itu tadi rumusnya adalah, mungkin harusnya saya tulis di atas ya di sini. Jadi berdasarkan informasi yang diberikan, G itu dihitung dengan, G itu dihitung dengan, bentar mana ya? Oke, jadi ini adalah 2 dikali S dibagi dengan T kuadrat gitu ya kan ya. Berarti kan ini artinya sama aja kayak 2 dikali S. Maksudnya ada variabel yang terlibat gitu ya, ini ada 2 ya kan, terus dikali dengan S. Terus di bawahnya ada T dikalikan dengan T lagi gitu ya kan. Jadi artinya untuk mempertimbangkan variabel yang terkait untuk ketidakpastiannya, nah ini kita harus perhatikan ketidakpastian relatifnya si 2, terus ketidakpastian relatifnya si S, dan ketidakpastian si T itu 2 kali gitu. Makanya dikali 2 gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke? Udah ya? Ini nggak apa-apa kalau misalnya nggak ngerti, bilang aja teman-teman ya. Oke, mungkin saya akan breakdown lagi ya teman-teman. Nih, jadi kan rumus ini dulu deh. Ini dari G sama dengan 2 kali S dibagi T dikali T, jelas nggak? Berarti kalau kita lihat seperti ini ada 4 variabel nih. Ada 2, ada S, ada T, ada T lagi. Ya kan? Nah, berarti kalau ada keempat variabel itu, berarti ini nanti untuk ketidakpastian relatifnya si G, itu kita bisa dapatkan dengan menghitung ketidakpastian relatif dari semuanya. Deltanya si 2, ditambah deltanya si S per S, ditambah deltanya T per T, ditambah lagi dengan deltanya si T per T, ya kan? Delta T per T, ya kan? Jelas nggak sampai sini nih? Nah, again, delta 2 di sini itu artinya ketidakpastian ya, dari si angka 2 itu sendiri. Nah, angka 2 itu kan semua koefisien ya, faktor pengali aja yang dia pasti. Dia tidak punya ketidakpastian, jadi ini tuh dia 0 ini si delta 2 per 2-nya. Makanya jadi dia nggak diikut sertakan di dalam perhitungan ketidakpastian gitu teman-teman. Jelas nggak? Makanya jadi di sini nanti kita akan hanya memiliki delta G per G-nya itu adalah itu tuh ya kan si delta S per S, delta S per S ditambah 2 dikali delta T per T gitu ya. 2 dikali ada ribet amat ya ini ya. Dikali delta T per T gitu ya. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Nah udah deh, hitung deh. Berapa delta S-nya? Itu yang tadi didapat di soal sebelumnya ya kan? 0,002 dibagi dengan 0,642 ditambah 2 dikali delta T-nya berapa? Berapa tuh delta T-nya di sini? 0,002 ya. Dibagi dengan 0,363 ya kan? Nah, hitung deh tuh berapa tuh jadinya teman-teman?
0,02, koma begini, 0,02 dibagi 0,642 ditambah 2 dikali 0,002 dibagi 0,363. Dapat berapa? 0,014 ya kan? Sama tuh ya, segitu ya. 0,014 gitu ya. Nah, tapi ini baru ketidakpastian relatif ya. Berarti ketidakpastian absolutnya berapa? Ya ini ya, teman-teman kan tadi barusan kita punya, halo. Barusan kita punya delta G per G kan ya? Delta G, waduh, kok jadi gede semua. Delta G per G, itu kan sama dengan 0,014 ya kan? Nah, yang mau kita cari di sini kan adalah si delta G-nya doang kan? Berarti delta G sama dengan 0,014 dikali sama G gitu. 0,014 dikali berapa G-nya? 9,74. Ya, yang tadi kita dapat nih yang di atas nih ya kan? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Nah, hitung deh tuh. Berarti ini dikali sama 9,74 ya kan? Nah, jadi berapa tuh? 0,137 ya. Atau jadinya 0, kita buat aproksimasi ya. Berapa? 0,14 gitu ya. Karena kita mau pakai 2 decimal point kan ya. Karena 9,74 kan tuh tadi ya. Nah, berarti nanti dapat deh. Berarti G-nya adalah berapa? 9,74 plus minus 0,14. Satuannya apa? Meter per second kuadrat gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ini rumusnya bisa ya dipakai dari sini ya. Ya emang rumusnya mah ada aja ya, cuma perkara bisa pakai atau enggaknya itu ya. Itu dia. Ya itulah buat belajar ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita lanjut nih? Ada yang mau tanya? Angka pentingnya, kenapa tuh angka pentingnya? Oke. Jadi untuk ketidakpastian absolut, dia ngambilnya tuh bukan dilihat dari angka penting, tapi dari decimal point. Dari desimalnya. Jadi kayak misal tadi nih, kan 0,642 tuh. Berarti kan dia 3 decimal point kan? Makanya si 0,0021 kita ngambilnya cuma 0,002 nih. Supaya ini 3 angka di belakang koma. Nah, si G juga gitu. Ini karena dia tadi 0,974 ya kan? Dan ini sebenarnya kan 0,014-nya panjang tuh ya. 0,01413 dan seterusnya ya. Sorry ini ya. 0,1376 ya. Yang ini ya setelah dikali ya. Nah, berarti kita karena ambil 2 decimal point ya. Dari sini dia bilangnya 9,74. Berarti ini dia jadi 0,14 gitu teman-teman. Supaya decimal point-nya sama. Betul sekali. Udah jelas? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini ya teman-teman? Udah ya, baru soal nomor B itu ya. Kita lanjut berikutnya nomor C ya kan? Nomor C suruh ngapain tuh teman-teman? Iya, berdasarkan yang di literatur ilmiah ya kan, diketahui nilai percepatannya itu bernilai segini ya. Ini tuh literatur ilmiah teman-teman, artinya tuh ini sebagai pembanding gitu. Jadi ini adalah nilai yang memang dianggap benar gitu ya. Nah, terus habis kan ditanya nih akurat apa enggak ya kan. Nah, saya ngelihat banyak teman-teman yang malah menganalisis nilai ini gitu ya kan. Ada yang bilang akurat nih karena ini dekat dengan nilai sebenarnya 9,81 gitu ya kan. Atau ada juga yang bilang ini tidak akurat karena ada ketidakpastiannya gitu ya. Nah, itu enggak gitu cara mainnya teman-teman. Jadi kita bukan menganalisis nilai si 9,807 ini, bukan. Ya. Yang dianalisis yang mana? Yang ini nih, yang warna kuning ini kita bandingkan dengan si 9,807 ini. Gitu, jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, perbandingan, betul. Jadi perbandingannya gimana? Halo? Nah, perbandingannya gimana teman-teman? Nah, ini perbandingannya ini sebenarnya sederhananya gini. Dari nilai, Halo? Oke, dari nilai yang kita punya dari plus minus yang tadi ya, dari G plus minusnya, kita bisa nih dapetin rentangnya kan ya.
Rentang minimum sama rentang maksimumnya. Minimumnya berapa tuh? 9,60 ya kan? Maksimumnya berapa? 9,84. Berapa sih? 9,88 ya, 9,88. Nah, dari sini berarti ini tuh artinya hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa gravitasi di tempat itu adalah antara segini. Antara 9,6 sampai 9,88. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan nilai sesungguhnya, which is segini, berarti teman-teman bisa tarik kesimpulan kan? Kesimpulannya apa nih? Kenapa? Hampir mendekati. Ini pertanyaannya akurat atau tidak gitu kan nih? Apakah akurat atau tidak beserta alasannya ya kan? Akurat atau tidak? Kenapa? Termasuk ke betul ini yang katanya Clarissa. Wih, luar biasa Clarissa nih. Oh salah lah ya, yang penting sekarang benar ya. Jadi katanya Clarissa ini karena si 9,87 ini ada di dalam range ya kan. Ini kan teman-teman bisa lihat ini tuh range kan sebenarnya. Minimumnya 9,6, maksimumnya 9,88 gitu ya kan. Jadi berdasarkan penelitian yang kita punya itu nilai gravitinya tuh di sekitar segitu gitu ya. Oke. Nah ternyata aktualnya kan memang segini kan. Berarti masih benar nih penelitiannya gitu ya. Jadi ini dia akurat nih ya. Akurat. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas? Oke ya. Oke, good. Iya. Aman. Oke, nah gini kita masuk ke soal yang paling depresif ya. Ini ada sudut depresinya soalnya. Oke. Jadi anyway teman-teman bisa lihat gambarnya kan semua ini ya. Ini kesel banget saya nggak bisa pakai pulpen apa ya? Ya Allah. Nggak pakai baterai dia. Coba kalau pakai ini bisa ya. Coba lagi. Soalnya kayaknya kalau soal ginian bagusnya sih digambar ya. Udah bisa ye. Hore. Bangga banget ya. Tes. Waktu kita tinggal 15 menit lagi ya ternyata. 1,7. Ya sih maaf ya saya tadi telat datangnya soalnya. Oke. Jadi kita cepat aja kalau gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kan soal ini nanya ditentukan 3 rata-ratanya jangan. Gak usah berlebihan ya, mohon maaf. Oke. Jadi di soal ini pertama dia tanya tentukan gaya rata-rata yang dilakukan pada bola ya kan. Teman-teman bisa lihat nih raket itu memberikan gaya pada bola. Tahu dari mana raket memberikan gaya pada bola? Karena dipukul. Sehingga akibatnya apa sih kalau dia dipukul? Bolanya terpental itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat akibat si bola yang bermassa segini dipukul sama si raket ini ya kan. Maka dia melaju nih ya kan. Dengan kecepatan segini. Ini dia terpental ya kan. Dimana awalnya bolanya itu diam teman-teman. Jelas nggak teman-teman nih? Nah jadi pada kasus bola yang dipukul ya kan. Ini tuh sebenarnya ada VT sama ada V0-nya sendiri nih teman-teman ya. Jadi awalnya bolanya diam, kemudian setelah dipukul bolanya mental gitu ya. Jadi di sini ada V0 ya kan. Terus pas gitu mental dia ada VT. Dan dia telah jadi selama rentang waktu tertentu nih. Ada delta T-nya ya kan. Berapa delta T-nya ya? Delta T-nya selama pukulannya terjadi ya teman-teman. Berapa lama pukulannya terjadi? Jadi ini adalah si
delta T-nya ini, teman-teman, gitu. Jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang kita mau cari apa? Gaya kan katanya ya. Rumus gaya apa gaya? M kali A. Nah, M-nya udah ada belum sih? Karena gaya pada bola tenis kan ya, berarti tinggal pakai massa bola tenis berapa? Oke, atau 0,058 ya kan? Nah, dikali dengan A. Nah, A-nya berapa tuh? Ada nggak nih A-nya? Tentu bukan 64 ya teman-teman, karena 64 itu adalah kecepatan akhirnya nih ya, setelah dia dipukul. Sedangkan kecepatan awalnya berapa? 0 ya kan? Nah, sedangkan tadi T-nya adalah 25 milisekon ya, atau 0,025. Nah, berarti A itu bisa kan kita hitung dengan menggunakan yang mana tuh? Ada sih rumusnya di belakang ya, kalau kita lihat lagi. Ini kalau rumus sih pakai yang ini teman-teman ya, yang VT sama V sama dengan U plus AT. Jadi U itu adalah V0 tuh teman-teman ya. Jadi kalau kita ubah nih teman-teman bentuknya. U itu plus V0. U itu V0-nya ya. Jadi ini VT sama dengan V0 plus AT gitu ya kan. Nah kalau dari sini kita mau cari A-nya berarti kan adalah VT dikurang V0 per T gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya jadi VT dikurang V0. VT-nya berapa? 64 ya. Dikurang V0-nya. Dibagi dengan T-nya 0,025 gitu. Nah, udah ada hitung nih teman-teman berapa tuh jadinya. Iya 0,058. Sorry, 0,058 dikali 64 dibagi 0,025. Tia 148,48. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Kalau dibuletin jadi Kan beda-beda. 149, 148, 149, 148, Gak mendukung. 49, 48, 150 teman-teman. Karena dua angka penting kan ya ini ya. 58, 64, 25. Dua angka penting kan? Jadi ini 150. Tapi saya udah nggak ambil pusing nih. Ini saya udah lihat angka 148-nya udah happy saya. Jadi biasanya kalau ada 148-nya saya udah kasih benar gitu ya. Meskipun nih saya tadi ada yang lucu nih. Ada apa namanya? Ada yang ngaliinnya tuh cuma ini 58 kali 64 ya kan. Nah terus habis itu dia tahu-tahu dapat 148. Kan jadi ini ya, jadi bertanya-tanya kan diriku ini ya kan. Tapi ya sudah, saya untuk sekarang diampuni. Tapi maksudnya again yang gitu-gitu tuh kelihatan teman-teman ya. Karena kalau emang angka atasnya salah, nggak mungkin bawahnya benar gitu ya kan. Kecuali mungkin lirik-lirik gitu. Makanya jadi pasti ketahuan teman-teman. Jadi jangan coba-coba ya di ujian berikutnya ya. Oke, jelas ya itu buat yang nomor A-nya. Lanjut sekarang yang B-nya gimana tuh teman-teman yang B? Daya rata-rata. Nah, sekarang daya nih yang ditanya nih teman-teman ya. Nah, untuk daya ini dia itu konteksnya itu pakai konteks usaha sama energi juga ya, teman-teman ya. Dimana daya itu simbolnya apa daya? P, betul. Power ya. Nah, tapi P-nya P yang gede, teman-teman ya, bukan P yang kecil. Karena di formula database-nya ini emang ada tuh simbol P juga yang kayak gini ya. Nah, tapi bukan yang ini yang dipakai ya. Karena ini adalah momentum namanya. Dan kita kemarin nggak belajar momentum, teman-teman ya. Jadi yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu yang ini nih, teman-teman. Daya yang ini nih ya. Jadi daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu ya kan. Nah, tapi karena tadi kita udah dapat gaya rata-ratanya, sebenarnya kita juga bisa pakai rumus yang keduanya ini nih. Di mana P sama dengan F dikali sama V gitu ya. Jadi daya rata-rata itu bisa kita hitung dengan gaya rata-rata dikali kecepatan rata-rata ya. Anyway, again ya teman, di soal A sama B ini kita belum ngomongin bolanya kemana-mana ya. Bolanya tuh masih nempel sama si raketnya. Momen ketika dia nempel ya kan, ketika dia diem sampai mulai lepas tuh dengan kecepatan 64 gitu ya. Jelas nggak teman-teman? Jadi belum ngomongin sudut, belum ngomongin ketinggian, segala macam belum ya. Nah sehingga di sini daya rata-ratanya itu bisa kita hitung dengan gaya rata-rata yang kita dapat tadi nih ya kan. Bisa pakai 150
Atau bisa juga pakai angka mentahnya tadi ya. 148,48 dikali sama, nah kecepatan rata-ratanya nih teman-teman ya. Berapa nih kecepatan rata-ratanya? Nah betul ya, 64 dibagi 2. Kenapa? Betul, karena di sini awalnya dia kecepatannya 0. Akhirnya kecepatannya 64. Jadi itu rata-rata dari 0 sama 64. Berapa tuh? 32 ya. 0 tambah 64 dibagi dengan 2 gitu ya. Jadi mungkin kita tulis gini ya. 0 tambah 64 dibagi sama 2 gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ini tinggal dikali sama ya tadi ya 64 per 2 aja ya. Nah nanti dapat ya 4.700. 4.700 berapa dah? 51,36 atau kalau dijadikan angka pentingnya sesuai jadi berapa? Iya, sampai respirator. Ini kita mainnya di 2 angka penting masih ya. Jadi berapa kalau 2 angka penting? Respirator mau gue pakai sambil main 4.800 ya. Watt gitu ya. Atau 4,8 kali 10/3 boleh juga ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Satuannya ya benar satuannya watt ya teman-teman ya. Ini saya juga masih suka ngelihat besarannya apa, satuannya apa, pokoknya udah nggak karu-karuan lah itu. Udah ya jelas ya teman-teman ya sampai sini. Ada pertanyaan nggak nih? Udah ya jelas ya teman-teman ya. Oke, aman. Lanjut. Nah itu ini 2 soal bonusnya tadi tuh karena ngitungnya gampang ya. Nah soal nomor C ini jujur saya juga males nih. Saya lebih malas. But anyway, the show must go on. Jadi, oke. Astagfirullah. Untuk nomor C ini teman-teman, pertanyaannya adalah apa? Betul ya, apakah bola bisa ngelewatin atasnya net ya kan? Nah gimana caranya? Teman-teman bisa lihat ketika bola meluncur dengan sudut seperti ini, maka lintasannya itu akan more or less seperti ini teman-teman ya. Kebayang nggak? Ya, jadi dia akan meluncur seperti ini ya. Kalau melewati net gitu ya kan. Nah, sekarang kan masalahnya kita nggak tahu ya, dia bakal ngelewati net atau enggak ya kan. Bisa aja dia misalnya kayak gini. Jadi dia belum nyampe pas nyampe net, dia posisinya ada di bawah gitu ya. Atau sebaliknya bisa aja mungkin dia seperti ini nih ya kan. Sehingga nanti dia bisa ngelewatin atasnya si net gitu. Nah, jadi di sini teman-teman harus analisis berapa ketinggian di titik ini. Halo. Ya. Titik apa nih kita kasih nama misalnya? Boleh kasih nama, mau titik apa namanya? Titik kumpul. Oke, K ya. Oke. Terus tikung. Nah, ya ini ada titik kumpul di sini ya, ada K ya. Emang itu lu nggak mau ngulang? Nah, teman-teman bisa lihat nih, ketika si P bergerak ke K, ya kan? Ini gerakannya kemana sih, teman-teman? Ke atas, ke kanan apa ke kanan, ke kiri, ke kanan apa ke bawah? Ya, kayak sering ya saya nanya kayak gitu ya. Ini tuh ke kanan bawah. Artinya apa sih ke kanan bawah? Artinya dia bergerak ke kanan sekaligus ke bawah gitu ya. Jadi gerakan ke kanan atau perpindahan ke kanan itu ada ya namanya SX dan perpindahan ke bawah juga ada yang namanya SY gitu ya kan. Nah, tadi yang kita akan analisis itu adalah berapa ketinggian si titik kumpul ini ya kan. Si nih H-nya berapa nih ya kan. Nah, untuk melihat ketinggian si H-nya ini ya kita perlu tahu berapa SY-nya ya enggak? Jelas? Nah, gimana nih sekarang buat cari SY ya teman-teman? Ada banyak rumus ya. Ya cuma intinya kita bakal pakai rumus yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di kinematika gerak lurus ini nih ya. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan arah geraknya. Ya kan? Untuk konteks Y berarti kita butuh V0 pada arah Y dan juga A pada arah Y dan juga T-nya juga tuh teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Oke. Nah, sekarang di sini nih tentu kalau kita ngomongin gerak vertikal ya, teman-teman ya. Di sini pasti akan ada VOY ya kan? Karena di sini V yang diberikan itu membentuk sudut ya kan? Jadi kalau VO-nya adalah 64, maka VOY-nya berapa tuh, teman-teman? 64 sin 7. Jelas ya kenapa sin ya? Saya rasa kita nggak perlu diskusi panjang lagi.
Kita tapi harus ganti dulu ini jadi degree. Jadi berapa tadi? 64 sin 7. Sin mana? Sin 7. Nah, dia nanti akan jadi segitu ya, 7,79. Itu adalah si VOY-nya. Oke, jelas? 799 ya kan. Nah, terus habis itu A-nya berapa teman-teman? A-nya AY berapa? Tadi ada yang ngomong 9,81. Betul tuh ya. Kenapa 9,81? Betul. Jadi teman-teman harus selalu ingat ya, dalam setiap gerakan itu yang bebas ya, yang tidak didorong, tidak mengalami gaya dorong dari sesuatu, itu percepatannya ya pasti akan sama dengan percepatan gravitasi ya untuk yang arah vertikalnya. Karena di sini kita ngomongin AY, berarti ya percepatannya segitu 9,81 ya kan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini tadi meter per sekon. Nah, sekarang perkara positif negatifnya nih teman-teman, ingat ya. Dalam konteks kinematika, ini tuh kita ngomongin soal vektor yang memiliki arah, ya kan? Berarti kita harus bisa ngebedain nih atas bawah, ya kan? Nah, sekarang AY arahnya kemana tuh? Atas apa bawah? Bawah. Teman-teman mau ke bawah pakai positif apa negatif? Negatif, boleh. Berarti AY-nya ini harus negatif ya. Ya terserah, teman-teman maunya apa nih? Ke bawah positif atau negatif? Itu bisa ditentukan kok. Ya udah, sepakati aja ya. Ke bawah negatif ya. Berarti ke atas. Berarti VOY-nya apa nih teman-teman? VOY-nya negatif juga. Kenapa VOY-nya negatif? Ya kan, ini teman-teman bisa lihat ya, sudutnya tuh sudut depresi ya. Jadi komponen V ke Y-nya itu adalah ke bawah. Jelas nggak? Udah ya. Nah, terus kita mau cari SY kan tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk cari SY kita butuh apa nih kira-kira? Antara VT atau T-nya ya kan ya. Kalau VTY ada nggak teman-teman? VTY. VTY ini konteksnya apa sih? VTY itu adalah VT di titik K. Nah, ini kemarin saya lihat ada yang jawab VT-nya jadi 0 gitu ya kan. Nah, itu kurang tepat tuh karena ya kan ini kita jelas-jelas lihat dia masih melaju kan. Kalau di sini dia kecepatannya 0, dia yang pendek langsung turun tuh gitu ya. Alah, jelas nggak? Ya, jadi ini dia VT-nya kita nggak tahu. Jadi satu-satunya variabel yang bisa nolong di sini adalah si T-nya. Oke? Nah, tapi T-nya masalahnya juga kita nggak tahu ya berapa. Karena gen T-nya di sini adalah T yang dibutuhkan untuk bergerak dari P ke K ya. Dari P ke K. Bukan si 25 milisekon ini. Jelas nggak nih teman-teman? Kenapa bukan 25? Betul, 25 itu adalah momen di mana si bolanya nyentuh si raket gitu ya. Jadi di sini tuh TPK itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk si bola bergerak dari sini ke sini, bergerak ke kanan bawah ya kan ya. Nah, kita bisa minta bantuan si X nih teman-teman ya. Karena dari T dia ke bawah itu sebenarnya sama juga dengan T-nya ke kanan. Jelas nggak? Ya, jadi kita bisa cari T dari hitung waktu yang dibutuhkan untuk bergerak ke kanan. Jelas nggak teman-teman sampai situ? Ya. Jadi di sini tuh secara teknis kita bisa cari sebenarnya si T-nya dulu ya, pakai si SX-nya ya. Di mana VOX-nya adalah 64 cos 7. Jelas ya kenapa cos 7 ya? Berapa tuh 64 cos 7? Segini ya, 63,52 ya. 63,5229 sekian. Ini jangan dibuletin dulu. Sedangkan SX-nya adalah berapa? 11,9 ya kan? Ini meter per sekon. Sehingga T-nya berapa nih jadinya? Gimana tuh caranya? Apa yang dibagi? S dibagi sama V ya. Kenapa? Bisa langsung karena di sini nggak ada A-nya ya. Kenapa nggak ada A-nya? A-nya lagi. Enggak, yang horizontal itu nggak ada A-nya teman-teman ya. Karena dia A-nya itu cuma berlaku secara vertikal. Sedangkan horizontal itu kalau dia asumsikan nggak ada gaya hambat, nggak ada udara segala macam, itu dia diasumsikan nggak ada A-nya sehingga T-nya bisa langsung dicari dengan cara seperti ini ya. Ya udah, jadi berapa tuh teman-teman?
Coba ya, T sama dengan 11,9 dibagi dengan ans. Mana ini ya, situ ya. Oke, 0,187 ya. Itu 635. 0,187 sekian. Sekon ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari P sampai K ya. Bapak ikut 635. Mana? 635, kenapa tuh? Itu L. 2. Maaf. Berarti itu Itu ya 63,522 sekian ya. Ya dari sinilah pokoknya. kan kalau maba masih jadi. Ya ini saya nggak ngebuletin ya teman-teman ya, karena ini belum selesai kan hitungannya ya. Iya. Nah udah deh dari sini, dari T yang kita udah dapat ya kan tadi si 0,187 sekon. Nah dari sini bisa nih kita ngitung si SY ya kan. Pakai apa tuh ngitungnya? Biasa. Kita bisa pakai ini ya. V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Berarti V0Y dikali T ditambah setengah AY dikali T kuadrat. Jelas? Ada yang di Cirebon ada. Berapa V0Y-nya? Cirebon juga kan deh kalau semester 3 ke Jatinangor. Minus 7,799. Dikali T-nya berapa? 0,187 ditambah setengah kali A-nya berapa? Minus 9,81 dikali 0,187 lagi ya kan? Kuadrat. Udah hitung deh tuh berapa T-nya ya kan? Bisa dihitung? Bisa ngitungnya? Kita pakai angka berapa nih tadi? 7,7996. Terus dikali sama V-nya ya. Oh sorry, ini negatif tadi ya teman-teman ya. V-nya negatif kan ya? V-nya negatif. Kenapa? Terus habis itu T-nya adalah, ini saya panggil aja hasil sebelumnya ya. Karena ini T kan hasil sebelumnya ya. Jadi pakai ans namanya. Ditambah 1/2 dikali sama A-nya berapa? Negatif 9,81 dikali sama ans kuadrat ya. Waduh, ngantuk banget itu. Sampai kedengeran sama sana ya. Oke ya. Udah ya, dapat segini ya. Mendidih. Udah dapat segitu ya, negatif 1,6 ya kan? Jelas kan nih teman-teman sampai sini nih? 1,63 meter ya kan? Dan negatif tuh artinya dia ke bawah ya kan? Nah yaudah deh, itu si SY-nya. Berarti H-nya berapa dong? Berarti H-nya berapa? Hanya 2,8 dikurang 1,63. Berapa nih 2,8 kurang 1,63? 1,17 ya nggak sih? Ada kalkulator. 2,8. Jadinya 1,166. Wow. Amazing. Oke. Ya 1, ya buletin lah ya 1,17 lah ya, gitu ya. Nah, ya udah deh, sekarang tinggal bikin kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya, karena H-nya itu sama dengan 1,17, which is greater than the height of the net, 0,91 meter, berarti dia itu bola melewati bagian atas net ya. Bola lewat atas net. Titik gitu. Dah, yeay. Udah ya? Cukup? Ini udah 14.45 nih. Habis ini ada kelas lagi? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Gimana nih? Masih ada soal lagi sisanya ya? Terserah teman-teman sih. Saya sih oke aja. Mungkin saya kembalikan ke teman-teman aja ya. Yang mau pulang silakan. Yang mau stay nggak apa-apa. Apa? Hah? Yang D. Oke. Nggak apa-apa kalau emang teman-teman ada yang mau pulang, pulang aja nggak apa-apa. Kan nanti ada rekamannya juga. Jadi yang pulang pun nanti tetap bisa. Maksud saya ngebayang mana tahu teman-teman ada agenda gitu kan. Atau mungkin rumahnya jauh. Di mana? Bogor ya, jauh banget. Ya udah sana lagi pulang. Ya jadi feel free ya teman-teman ya kalau ada yang mau cabut duluan nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Nomor D ya. Nomor D apa nih soalnya?
Kecepatan bola ketika dia menyentuh lapangan ya. Oke, gimana caranya nih teman-teman? Betul, kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik ya kan. Jadi kan teman-teman bisa lihat nih, si bola yang tadi dipukul dari titik P itu akan meluncur sampai tiba di lapangan nih ya kan. Tiba di suatu titik di lapangan. Boleh nih kita kasih nama titik lagi. Mau titik apa namanya? Hah? Titik apa? Titik jatuh, titik didih. Jangan titik didih juga kali ya. Titik jatuh boleh ya, lebih lokal ya. Titik jatuh ya. Titik J, titik jatuh. Oke. Nah, ketika di sini tidak ada gaya hambat udara dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja selain gaya gravitasi yang merupakan gaya konservatif ya. Itu dia berarti energinya harusnya kekal nih, teman-teman ya. Artinya energi total di titik P seharusnya sama dengan energi total di titik J. Jelas nggak? Nah, sekarang energi total di titik P ada apa aja nih? P itu MGH. Energi potensial P ditambah energi kinetik P gitu ya, sama dengan energi potensial di J ditambah energi kinetik di J gitu ya. Jelas nggak nih teman-teman? Ya, EKP udah nih ya, Clarissa yang ini ya. Ya, jangan diulangi ya. Loh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa sih itu apa lagi nih? Ini teman-teman mungkin bisa lihat di sini EPJ ini 0 ya kan? Kenapa EPJ 0? Karena dia di bawah, nggak punya ketinggian ya. Nah, yaudah berarti sekarang teman-teman di sini bisa masukin ya rumusnya ya. EP itu adalah M G H. H-nya siapa? H-nya P ya. Dikali setengah M PP kuadrat sama dengan, nah ini jadinya setengah M VJ kuadrat. Jelas? V-nya pakai, nah V-nya ini teman-teman, V-nya itu adalah V-nya P ya. Berarti ya termasuk V-nya di X dan juga V-nya di Y gitu ya. Jadi langsung pakai 64-nya aja, nggak usah di cos, nggak usah di sin ya. Mungkin catatan ini sekalian ya teman-teman, ingat lagi ketika kita analisis energi, energi itu adalah besaran skalar. Ya, dia nggak punya arah. Jadi ketika kita ngomongin V, V-nya itu yang kita lihat tuh speed-nya doang, kelajuannya doang, nilainya doang. Terlepas dari arahnya kemana ya. Gitu, makanya jadi yang dipakai tuh 64 di sini teman-teman nantinya ya. Oke, anyway ini juga bisa kita simplify ya. Kita bisa bagi kedua ruas dengan M, dan kemudian kita bisa kalikan kedua ruas dengan 2, ya. Sehingga kita akan punya 2 GHP ditambah VP kuadrat sama dengan VJ kuadrat. Dan inilah VJ yang kita cari ya, kecepatan bola ketika jatuh, ya kan. Nah, yaudah berarti VJ itu sama dengan, ini kalau kita sederhanakan lagi, ini tinggal diakar aja ya. 2 GHP ditambah VP kuadrat. Udah, masukin deh angkanya. Akar dari 2 kali 9,81 dikali H-nya berapa? 2,8 ditambah 64 kuadrat. Hitung dah tuh berapa dah jadinya? Akar dari 2 kali 9,81 dikali berapa lagi dah? 2,8 ditambah 64 kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 64,4 ya. 64,4. Nah, kalau kita nyatakan dengan angka penting yang sesuai berapa? Berarti 64. Kan 2 angka penting kan? Begitu. Udah jelas nggak? Ya. Mungkin Anda lihat kok jadi kayak nggak beda gitu ya. Karena emang sebetulnya ketinggiannya relatif pendek sebenarnya ini tuh ketimbang si kecepatan yang diberikan di situ gitu. Betul. Kalau ada hambatan udara mungkin dia akan lebih lemah ya kan. Terus kedua mungkin juga teman-teman bisa bayangin itu posisi smash gitu kan. Ini kan kayak main tenis gitu loh.
Ini nampak Pernah main tenis? kuadrat dong. Atau pedal ya? Pada main, Bagas pedal ya anaknya ya? Padel, Pak. Kuadrat, Pak. Di rumus ada kuadratnya. Oke. Oh, udah azan ya rupanya ya. Haruskah kita sudahi atau mau bahas nomor 3-nya? Ya tadi again ya teman-teman, nggak usah feel free aja kalau ada yang mau pulang nggak apa-apa. Aman banget, aman banget. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Itu kalkulator siapa? Mungkin kita azan dulu ya sebentar ya teman-teman. Yang mana? Ini azan dari HP apa azan dari luar? Oke, udah ditunggu sebentar ya teman-teman nih. Coba ya, kita hitung. Ganteng. Gigi ganteng. Aigo cinta. Spotin. Oh iya, Jir. Gua Benar kan dong di sininya. cuma perkara salah di kuadran. Nggak teliti, coy. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. 3 soal lagi terakhir. Kok ada ginian sih? Mari kita lakukan dengan sangat cepat. Sebuah peluru tebal H sama 18 cm dengan densitas 120 kg per meter kubik. Mengapung pada permukaan fluida dengan densitas segitu. Saya. Oke. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian hukum Archimedes berkaitan dengan gaya angkat fluida, ya kan ya? Oke, jadi gimana tuh teman-teman? Hukum Archimedes menjelaskan bahwa apa nih kira-kira teman-teman? Bahwa sesungguhnya. Iya lagi saya lihat teman-teman lah bahasanya lucu-lucu ada bahwasanya gitu. Si familiar banget kata-katanya bahwasanya. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi hukum Archimedes itu intinya bilang kayak gini. Setiap benda yang berada di dalam suatu fluida, ya kan? Nah, dia akan jadi maksudnya ini, oh ya, mungkin cara teman-teman menjelaskan suatu fenomena tertentu itu, saya kerap membaca dari jawaban teman-teman di UTS kemarin tuh, jawabannya tuh agak nggak jelas nih, siapa subjeknya, predikatnya apa, objeknya gimana gitu ya. Jadi mungkin coba untuk teman-teman di perkuliahan ini, untuk apapun mata pelajarannya ya, ketika membuat kalimat tertentu, paling nggak ada subjek sama predikatnya gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ketika kita ngomongin hukum Archimedes, kita tentu tahu kita ngomongin gaya angkat kan ya. Gaya angkat ya kan. Nah, tapi gaya angkat ini kan bekerja pada sesuatu benda tertentu kan. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman sebutin dulu nih, subjeknya itu adalah suatu benda gitu ya. Atau setiap benda gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bilang kayak gini ya, setiap benda gitu ya. Nah, ini adalah si subjeknya. Nah, keterangannya gimana nih? Nah, ini yang berada di dalam suatu fluida gitu ya kan. Karena nggak pada setiap benda kan si gaya angkat terjadi gitu ya kan. Ya. Nah, baru nih ngomongin predikatnya. Predikatnya apa? Dia akan mengalami ya kan. Ini verbs-nya ya kan ya, subject, verb. Nah, terus mengalami apa? Mengalami gaya angkat gitu. Gaya dorong ke atas ya, bisa lah ya. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak kedorong juga sih, tapi ya ini pokoknya gaya angkat gitu ya teman-teman ya. Gaya angkat ya, setiap benda yang berada di dalam fluida mengalami gaya angkat oleh fluida tersebut gitu ya. Karena yang namanya gaya itu kan harus spesifik ya, dikerjakan oleh siapa,
kepada siapa? Ya, kayak misalnya saya ngedorong botol nih, ya saya memberikan gaya kepada si botolnya. Kalau gaya angkat, itu siapa yang memberikan dorongan? Masa kitanya? Enggak, gaya angkat. Ini maksudnya gaya angkat di dalam konteks ini ya, gaya apung ya. Kan kita lempar aja, kan misalnya ngomongin es batu nih. Fluidanya gitu ya. Jadi benda itu mengalami gaya angkat oleh fluida gitu ya. Oke? Jelas nggak teman-teman nih? Setiap benda yang berada di dalam suatu fluida mengalami gaya angkat oleh fluida tersebut, ya kan? Jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Nah, kemudian si Archimedes melanjutkan penjelasannya. Jadi nggak cuma ngomongin soal gaya angkatnya, dia juga ngomongin soal besarnya si gaya angkat itu, ya. Berapa besarnya? Besarnya dia bilang dia tuh sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut ya. Atau yang didesak oleh benda tersebut. Gitu ya. Ini ngapain sih? Oh, ini lagi sharing. Ya ampun. Sini aja nih, saya layarnya gede nih. Langsung sama Mimin. Mimin, dosen paling serius. Oke, ya jadi ini ya. Tadi ya teman ya, jadi hukum Archimedes menjelaskan setiap benda yang berada di dalam suatu fluida mengalami gaya angkat oleh fluida tersebut sebesar berat fluida yang didesak oleh benda tersebut. Udah sih kayaknya cukup sih kayak gini ya teman-teman ya. Makanya rumusnya jadinya Rho sama dengan FB atau gaya angkat. Itu rumusnya adalah yang ini nih. MF dikali sama G. Karena MF itu kan adalah M kali G itu adalah rumus gaya berat ya. Jadi MF kali G itu adalah ya berat si fluidanya nih teman-teman. Ya. Dan massa fluida itu ya berarti kan Rho fluida dikali sama volume fluida gitu ya teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Udah ya, cukup ya. Nah sekarang nomor B nih. Nah ini juga soal bonus nih sebenarnya ya. Karena cukup gampang sebetulnya. Gampang banget. Nah jadi di soal nomor B ini teman-teman. Halo. Dikit lagi teman-teman, bertahan. Enggak mesti bertahan ya. Gen, kalau mau pulang nggak apa-apa. Saya aja pulang ya. Oke, jadi jadi gini teman-teman. Teman-teman, nih juga saya ngelihat banyak yang salah kaprah tentang besarnya gaya angkat ya, dan juga gaya berat ya. Di sini, teman-teman sudah cukup memahami bahwa ada dua gaya yang bekerja di sini. Ada gaya angkat, sama ada gaya berat ya kan. Nah, namun cara teman-teman menjelaskan gaya angkat dan gaya berat ini agak beda nih ya kan. Kalau saya tanya di sini mana yang lebih besar, gaya angkat apa gaya berat? Sama. Semua yang di sini sama juga? Sama. Ada yang bilang beda nggak? Sama semua? Kayaknya yang bilang beda di UTS diam-diam aja sekarang. Nah, jadi ya saya cukup beberapa kali menemui teman-teman ada yang bilang bahwa kalau bendanya terapung itu berarti gaya angkatnya lebih gede gitu ya. Kalau melayang gaya apungnya sama dengan coba dirimu. Iya. Nah, tadi dijelasin tuh ya kan katanya kalau misalnya gaya angkatnya lebih gede itu yang ada nanti bendanya terbang jadinya. Karena sigma F-nya jadinya nggak 0 kan, jelas nggak? Karena kalau sigma F-nya tidak 0 berarti kan dia akan dipercepat tuh. Melayang tuh dia, ya kan? Jelas nggak? Melayang di udara, udah kelepas ya kan? Makanya jadi di sini itu case-nya ini dia sama nih teman-teman, gaya angkat dan juga gaya beratnya ya kan? Nah sekarang karena gaya angkat sama dengan gaya berat dan gaya angkat itu kan rumusnya adalah tadi ya Rho fluida dikali volume fluida dikali sama G. Ya kan, sedangkan kalau gaya berat itu apa? Massa benda dikali sama G ya. Nah, terus massa benda itu rumusnya kita bisa breakdown lagi dengan volume massa jenis benda dikali sama volume benda. Nah, terus dikali dengan G. Nah, ini G-nya bisa dicoret. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih volume fluida itu yang mana sih? Volume fluida itu adalah volume fluida yang didesak sama si air sama si bendanya ya. Sesuai dengan definisi dari si hukum Archimedes tadi nih teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan volume fluida itu adalah ya ini, kalau kita bayangin ini dia bisa ngebentuk balok gitu ya. Si air yang di bawahnya ini ya kan. Nah ini berarti dia adalah luas alas dikali sama H kecil ini. Kebayang nggak teman-teman sampai sini? Atau bingung? Oke.
Balik lagi ke sini. Tadi definisi gaya angkat tuh apa sih teman-teman? Yang besarnya? Sama dengan No, ini dari definisinya tadi kita bahas. Sebesar berat fluida yang dipindah. berat fluida yang didesak, ya kan? Didesak oleh si bendanya, ya kan? Jadi gaya angkat itu rumusnya adalah massa fluida dikali G, ya kan? Karena berat fluida kan? Iya, Berarti massa fluida kali G. Sebenarnya massa fluida itu rumusnya apa sih? mg. Pro fluida dikali Eh. volume fluida dikali sama G. Jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang volume fluida yang mana nih, teman-teman? Nah, ini yang kemarin kita diskusikan pakai kasus air-air itu, teman-teman. Ingat nggak? Iya. Nih, misalnya bayangin ya, ini airnya penuh nih. Halo. Airnya penuh nih, ya kan? Nah, terus kemudian kita masukin nih kotak, ya kan? Yang di sini ada bagian yang kecelup, ya kan? Iya. Misalnya, di sini pertama tadi mungkin kita tadi lihat dia kecelup ya. Kalau kecelup berarti dia bakal tumpah nggak nih kalau dia penuh? Tumpah. Tumpah ya kan ya. Berapa banyak sih yang tumpah teman-teman? Sesuai dengan mg. Sama dengan volume yang kecelupnya. Jadi kalau misalnya dia kecelup 10 ml, berarti yang tumpah 10 ml gitu ya. Nah, si massa volume fluida yang dikaitkan dengan ini yang didesak tadi ini tuh adalah volume fluida yang tumpah ini, teman-teman. Jelas nggak? Kenapa? Iya, di gambar ini ada yang tumpah. Jadi gini nih, saya ulang lagi ya. Hapus lagi nih, ya kan? Oh, pakai ditanya sih, ya oke. Gak, saya senang saat ini. Bercanda. Bayangkan di sini ada gelas. Bayangkan gelasnya penuh. Udah kebayang belum? Nah, sekarang di sini bayangkan teman-teman nyelupin sesuatu nih, ya kan? Celupin apa? Celupin es batu kayak apa kayak busa kayak syung gitu ya. Sek. Nah, tumpah dong airnya. Masa dia tiba-tiba gini aja nggak permisi gitu ya. Maksudnya apalagi kalau dia bendanya padat, berarti kan pasti bakal ada yang tumpah kan? Nah, ini tumpahannya kita tampung nih. Berapa banyak sih tumpahnya? Tumpahannya ya sama dengan bagian yang nyemplung ini, teman-teman. Lah iya, ya masa ya kan yang di atas kagak ngedorong-dorong kan? Yang ngedorong tuh cuma yang nyelup doang kan? Kebayang nggak nih, teman-teman? Bayang. Ya, jadi di sini yang nyemplung ini adalah yang numpahin si fluida ya. Jadi fluida yang tumpah itu akan sejumlah banyaknya bagian benda yang kecelup. Jelas nggak? Jadi kalau yang kecelup misalnya 10 ml gitu, berarti yang tumpah 10 ml juga. Ya. Jadi intinya volume fluida yang akan kita hitung untuk hitung gaya angkat, itu tuh kita ambil dari volume benda yang kecelup. Gitu. Jelas nggak? Jelas. Ya makanya jadi si rho VF di sini itu adalah volume benda yang kecelup. Itu ada geseknya. Jelas nih? Frictional. Volume benda tercelup. Gitu. Udah jelas? Lanjut? Nah yaudah deh, berarti sekarang kalau teman-teman lihat dengan bentuk seperti ini ya kan. Misalkan di sini teman-teman bayangkan ya. Ini si bentuk ini dia punya luas permukaan nih. Yeah. Misalnya luas permukaannya adalah A, ya kan? A-nya tuh yang mana nih? A-nya yang ini ya, yang bagian atas ini ya. Oke? Nah, berarti volumenya bisa kita nyatakan dengan A dikali H, ya enggak? Iya. AH. Volume yang tercelup itu adalah A dikali H kecil. Volume benda keseluruhan itu adalah A dikali H besar. Jelas? Jelas. Jadi rho fluida dikali A dikali H kecil sama dengan rho benda dikali A dikali H besar. Nah, A-nya sama kan? Bisa dicoret lagi. Akhirnya kita dapat rho fluida dikali H sama dengan rho benda dikali H besar. Gitu. Udah jelas nggak? Nah, sekarang yang mau kita cari adalah H kecilnya ya. Berarti H kecil sama dengan, atau kita masukin lah angkanya. Berapa sih rho fluidanya? 1200 dikali H kecil sama dengan 720 dikali 18 gitu ya. Biarin aja ntar dia jadi sentimeter ya. Jadi H sama dengan 720 kali 18
dibagi sama 1.200. Berapa jadinya? 10,8 10,8 sekian cm gitu ya kan. Atau kalau pakai dua angka penting jadinya 11 cm gitu. Kayaknya lo harus angkat ya laptopnya ke atas. Ini raja terakhir nih ya. Ya, terus. Bagus. jelas bos. Terakhir ya. Atas stres juga. Masih kuat semua? Strong Hah? strong. Bendera putih. Yang penting jangan bendera putih deh. Pesan-pesan Mik. Lumayan seru. Masih. Hari ini ya walaupun Aman. agak bingung. Nomor 3. Dari setelah UTS saja. Emang belum mendalami bang. Jadi yang ini udah, setelah ini, jangan dilupain ya maksudnya. Ini kalian hayati dalam hati lah ya. Buat saya Pesan sendiri. dong. Pesan dong. Tadi Iya. pesan. Oh, iya. Ada yang Pesan. Oke, terakhir nih teman-teman. Pesannya Lanjut ya. Oke pak. Pesannya. Oke. semoga ke depannya Selanjutnya apa yang ditanya tuh teman-teman? Amin ya rabbal alamin. Amin. Baloknya ditenggelamkan seluruhnya ya. Bisa dibayangkan nggak tuh teman-teman? Kalau baloknya ditenggelamin seluruhnya berarti apa? Pesan fisika hari ini. Nih ya, berarti dia akan di sini ya posisinya teman-teman ya. Nah, kalau ditengelamin seluruhnya berarti kira-kira Alhamdulillah. mana yang lebih besar? Gaya beratnya atau gaya Semua ada angkatnya? hikmahnya. Ditenggelamkan seluruhnya gaya berat. Ini bendanya benda sama ya teman-teman ya. Gaya angkat teman-teman yang lebih besar justru. Kenapa gaya angkatnya lebih besar? Karena dia pindahnya banyak gitu. Betul. Kedua, teman-teman juga bisa lihat dari sini nih. Tadi kan gaya angkat itu tergantung sama VF atau volume benda tercelup. Kalau di atas, volume tercelupnya tadi cuma sebagian. Sehingga dia bisa sama tuh besarnya dengan gaya berat. Nah, tapi pas dicelupin seluruhnya, berarti volume tercelupnya lebih besar kan? Berarti gaya angkatnya jadinya lebih besar juga. Minimal gaya berat itu sama aja. Karena bendanya segitu-segitu aja, ya kan? Udah ya? Nah, udah deh. Berarti dari sini teman-teman bisa analisis pakai hukum Newton ke-2. Sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya adalah gaya angkat dikurang gaya berat sama dengan M kali A. Gaya angkatnya adalah rho fluida kali volume fluida kali G. Dikurang gaya beratnya adalah rho benda kali volume benda kali G. Tangan lu bisa. Sama dengan rho benda volume benda kali A gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Nah sekarang ini volume fluida itu kan tadi adalah volume benda yang tercelup ya. Sekarang kan bendanya tercelup seluruhnya nih. Berarti volume fluida volume benda tercelup ya sama aja kayak volume benda keseluruhan. Artinya apa? Artinya ini bisa dicoret. Oke? Ya sehingga yang tersisa tinggal rho fluida kali G dikurang rho benda kali G sama dengan rho benda kali A gitu. Nah, sehingga A-nya berarti sama dengan rho F dikali, atau mungkin ini bisa kita faktorkan ya, rho F dikurang rho B dikali G dibagi dengan rho B gitu ya. Udah jelas nggak sampai sini nih? Rho F-nya berapa? 1200 kurang 720 dikali sama 9,81 ya. Aduh, sorry. 9,81 dibagi sama 720 ya. Oke, mari kita hitung. 1200 kurang 720 dikali 9,81 dibagi 720. Nah, itu ya 6,54 itu jawabannya. Iya, satuannya apa nih satuannya? Oke, anyway ini dia jadinya berapa angka penting sih? 2 ya. Berarti kalau pakai 2 angka pentingnya jadinya 6,5 ya. Meter per sekon kuadrat. Udah ya. Oke, mungkin kita cukup sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kelasnya? Cukup ya, jadi mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama setengah semester ini bisa membekas di hati teman-teman ya. Dan bisa belajar lebih giat lagi ya. Ini ada yang masih lihat Zoom-nya nggak?
Nih ada aja nih yang jawabnya, Pak maaf kalau jawabannya sangat ngawur, saya udah berusaha tapi emang gak bakat aja. Janji nanti bakal belajar lebih giat. Nah jadi saya harap ini menjadi janji semua orang ya teman-teman ya. Janji nanti belajar lebih giat ya. Itu siapa? Orang saya nulis sendiri loh. Gak ada. Bener juga, wah ketahuan. Bukan. Oh bukan. Siapa nih? Ya nanti penugasannya detailnya saya kasih di ini ya, di LMS-nya, docs-nya ya. Intinya sih ini sih, oh mungkin saya perlu kasih info juga deh. Jadi sebenarnya nanti tugas yang akan saya berikan itu sebenarnya bukan berupa perbaikan UTS sih. Terus apa? Terus ini teman-teman, jadi kan kalau teman-teman lihat nih, ini lagi lihat nggak screen-nya? Masih kelihatan nggak? Ini kan kita ada komponen penilaian kan, ada tugas 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya kalau teman lihat di sini UTS itu nggak seberapa ya persentasenya sebenarnya. Lumayan Pak, 20. Jadi nanti yang saya akan kasih itu adalah berupa project sih. Nanti akan masuk ke dalam nilai project yang bahkan nilainya porsinya lebih gede tuh dari porsi UTS-nya kayak gitu. Nah ini kan saya udah bahas di pertemuan awal kuliah ya. Boleh dilihat tuh di Zoom-nya ya. Ya atau lihat aja di di catatan kuliah kita hari pertama itu ada tuh. Kenapa? Gitu ya teman-teman ya, aman ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat lagi juga tuh kayak aktivitas partisipatif segala macam kan tuh dihitung ya nanti ya. Jadi saya harap buat teman-teman yang mungkin selama ini masih diam-diam aja, bisa untuk lebih lagi di kelas ya, supaya bisa ngebantu nilai UTS-nya. Tadi teman-teman udah lihat sendiri ya nilai teman-teman kayak apa. Gitu. Nah iya deh. Ya saya pengen tanya lagi deh, terakhir teman-teman sebelum kita tutup, menurut teman-teman kira-kira kemarin kenapa sih UTS-nya jadi kurang seperti itu? Apa? Satu. Kenapa? Oh, udah retak gitu ya. Makanya jadi jangan diperumit ya kayak gini. Yang lain kenapa? Dirimu kenapa? Kena mental. Kenapa? Perlu di refresh. Oke. Nih Pak. Kalau dikasih ke robot tuh bingung gimana Iya. Oke, ngerti sih. Tapi itu emang ya nature-nya fisika ya kayak gini teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau mudah-mudahan ini UTS ini jadi pembelajaran lah ya buat teman-teman. Kayak gimana sih soal fisika yang realnya gitu ya. Dan kedua, untuk bisa menghadapi UTS dan uji UAS nanti mungkin dengan baik, maka teman-teman pastikan harus memahami dulu konsepnya kan ya. Maksudnya kalau udah paham konsepnya tapi kena mental lain cerita tuh. Tapi kalau misalnya udah di UTS tapi belum paham, nggak paham ya kan gimana kita expect bisa ngerjain UTS atau UAS kan ya. Nah jadi saya expect mudah-mudahan di tengah semester ke depan, teman-teman belajarnya benar-benar diseriusin lagi ya. Dan saya minta, ini ngapain sih piknik di sini? Ya saya minta nanti kalau misalnya emang teman-teman ada yang masih bingung di sepanjang perkuliahan kita ke depan, itu tanya aja ya. Jadi saya nggak, soalnya kalau teman-teman udah oke, nggak ngomong, saya jadi berhusnuzon gitu ya. Husnuzonnya ngerti gitu ya kan. Jadi saya nggak apa-apa, saya nggak keberatan kalau teman-teman nggak ngerti, tanya aja sampai teman-teman ngerti gitu ya. Biar jangan sampai teman-teman kelar belajar fisika, malah jadi nggak ada apa-apa yang dipahamin kayak gitu ya. Oke, semangat semuanya. Semangat. Oke, kalau gitu makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.